Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sahabat Asma sejati yang dirahmati Allah, syukur alhamdulillah kita semua bisa berjumpa lagi di channel Asma Sejati ini. Dan semoga kita semua selalu diberikan kesehatan jasmani dan rohani, dipanjangkan umurnya, dilapangkan rezekinya, diampuni dosanya, dan semua hajat dan keinginan kita bisa diijabah dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam semoga selamanya tercurah limpahkan kepada junjunan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Sahabat Asma sejati yang dirahmati Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda bahwa salah satu ibadah sunnah yang paling dicintai Allah di hari raya Idul Adha atau hari raya Idul Kurban, yaitu menyembelih hewan kurban. Dan kelak di akhirat nanti, setiap hewan kurban yang disembelih akan datang kepada orang yang berkurbannya secara utuh seperti di dunia dan akan bernilai pahala. Bahkan tidak hanya itu saja, hewan tersebut akan menjadi kendaraan baginya untuk melewati cukang Shiratal Mustaqim sampai masuk ke dalam surga. Namun perlu kita ketahui bahwa ada beberapa tanda jika hewan yang kita kurbankan tidak diterima dan ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu apa saja tanda-tanda tersebut? Simak video ini sampai selesai agar kalian tidak salah paham. Sahabat Asma sejati yang dirahmati Allah, menurut Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, di dalam salah satu kitabnya beliau mengatakan bahwa Kanjeng Nabi Daud alaihi salam, beliau pernah bertanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang pahala yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika mereka menyembelih hewan kurban. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala pun menjawab bahwa jika umat Nabi Muhammad berkurban, maka dari setiap bulu hewan kurban tersebut akan diberikan satu kebaikan yang akan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Bahkan tidak hanya itu saja, dari satu bulu hewan kurban akan menghapus 10 kesalahannya dan mengangkat 10 derajatnya. Namun di balik keistimewaan dan keutamaan melakukan ibadah kurban, ternyata ada beberapa tanda yang menunjukkan bahwa hewan kurban kita tidak diterima dan ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut ini beberapa tanda jika hewan kurban kita ditolak dan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanda yang pertama yaitu jika hewan kurbannya cacat fisiknya, seperti misalnya buta sebelah matanya, karena hewan yang jelas buta sebelah matanya itu tidak memenuhi syarat sebagai hewan kurban. Bahkan selain itu juga termasuk cacat jika hewan kurban tersebut sakit atau tidak sehat, karena hewan yang sakit dan kondisinya jelas tidak sehat, maka secara ilmu fikih itu tidak bisa dijadikan hewan kurban dan tidak sah dijadikan hewan kurban. Kemudian yang selanjutnya termasuk hewan yang cacat jika hewan kurban tersebut pincang, karena hewan yang pincang dengan cacat fisik maka itu tidak memenuhi syarat sahnya hewan kurban, bahkan walaupun pincangnya itu terjadi ketika akan disembelih. Lalu yang selanjutnya
termasuk hewan yang cacat, yaitu hewan yang kurus kering, karena hewan yang kurus dan tidak memiliki sumsum tulang itu tidak memenuhi syarat sahnya hewan kurban dalam ilmu fikih. Bahkan termasuk hewan yang cacat yang tidak memenuhi syarat dalam berkurban, yaitu hewan yang terputus sebagian atau seluruh telinganya, atau hewan yang terputus sebagian atau seluruh ekornya. Kemudian tanda yang kedua, yaitu jika hewan kurbannya tidak sah dijadikan hewan kurban. Maka jika seseorang akan menjadikan hewan kurban sebagai hewan yang akan dikurbankan, maka harus memperhatikan hal ini agar ibadah kurban yang kita lakukan bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka apabila hewan yang akan kita jadikan hewan kurban adalah jenis domba, maka domba tersebut harus sudah berumur 1 tahun sempurna dan memasuki tahun yang kedua atau berumur 1 tahun lebih. Dan jika yang kita pilih adalah jenis kambing kacang atau jenis kambing kecil, maka minimal harus sudah berumur 2 tahun sempurna dan memasuki tahun yang ketiga atau kisaran umur 2 tahun lebih. Namun jika hewan yang kita pilih adalah hewan sapi, maka sapi tersebut harus sudah berumur 2 tahun secara sempurna dan memasuki tahun yang ketiga atau kisaran umur 2 tahun lebih. Dan jika jenis unta yang akan kita jadikan hewan kurban, maka hewan kurban tersebut harus mencapai usia 5 tahun lebih. Kemudian perlu kita ketahui bahwa jika berkurban dengan seekor kambing atau domba, maka kurban tersebut hanya cukup untuk 1 orang saja. Sedangkan jika kurban dengan unta atau sapi dan kerbau, maka bisa mencukupi untuk 7 orang. Kemudian tanda yang ketiga, yaitu jika salah dalam proses penyembelihan hewan kurban tersebut. Adapun untuk cara menyembelih hewan kurban agar proses penyembelihan hewan kurban tersebut sah secara syariat dan kurbannya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka mesti didahului dengan membaca basmalah, kemudian dilanjutkan dengan membaca sholawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menghadap ke arah kiblat, dan kemudian membaca takbir 3 kali dan dilanjutkan dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar kurbannya bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian tanda yang keempat, yaitu jika niatnya tidak ikhlas. Maka jika niat berkurban hanya untuk kepentingan duniawi saja, seperti misalnya berkurban yang dilakukan hanya untuk mendapatkan pujian atau untuk memenuhi tuntutan sosial saja tanpa didasari niat ikhlas karena mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ibadah kurban tersebut tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan jika ibadah kurban yang dilakukan tidak didasari dengan ketakwaan dan rasa syukur atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ibadah kurban tersebut tidak akan diterima dan ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka oleh sebab itu, setiap hewan yang disembelih pada hari raya Idul Adha harus didasari sebagai bentuk ketakwaan dan mencari ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala agar kurbannya bisa diterima dan tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat Asma sejati yang dirahmati Allah, itulah beberapa tanda hewan kurban yang tidak akan diterima dan ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga video ini bisa bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.